sekolah tadi menyinggung masalah laporan kepolisian, akhirnya Nita membawa anak Nita datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tes. Pertanyaannya, kenapa saat itu Nita mintanya tes urin? Kenapa tidak dilakukan tes yang mungkin lebih serius, tes darah, tes rambut atau apa ya? Aku kurang paham nih. Karena konon kabarnya menurut netizen tuh kalau misalnya cuma sekedar tes urin tuh minum cairan tertentu baik dia sudah akan bisa hilang berhari-hari. Kenapa kita bawa ke sana untuk cuma sekadar tes itu baik? Sejujurnya ya, aku itu membawa anak ke Rumah Sakit Bayangkara itu jujur itu dengan rasa sedih. Sedih bagaimana dilihat banyak petugas di rumah sakit membawa seorang anak kecil harus tes narkoba. Berat dan sakit itu. Kenapa harus tes urin? Itu sebenarnya sudah aku sampaikan ke pihak rumah sakit bahwasanya saya serahkan dengan sepenuhnya dengan pihak rumah sakit. Saya meminta hasil yang maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Seluruh jenis narkoba yang memang dituduhkan ke anak aku, tolong benar-benar dites. Apabila harus dilepas segala macam tulangnya, kulit kepalanya, aku ikhlas. Salah ya, dapatkan hasil benar-benar maksimal itu jingok kalau ya, sesuai dengan apa yang dituduhkan wakil kepala sekolah, anak aku dituduh mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Maka dari itu pihak rumah sakit menyarankan lebih baik tidak boleh terlalu jauh. Dengan konteks aja, kalau memang dituduh seperti itu, kita melakukan tes urin saja sudah cukup. Oh, berarti pihak rumah sakit mengarahkan. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 27 malam. 27. Yang diprediksi itu diduga itu tanggal 14 ya. 15 September. 15 ke tanggal 12 hari. berapa hari? 12 hari. Nah, jadi kan netizen banyak ngomong nih, katanya oh lah hilang lah atau mungkin kayak tertentu. Jadi gini, sepengalaman aku sepanjang pengetahuan aku, apalagi yang dituduhkan itu adalah artinya zat yang terkandung adalah THC, tetrahydrocannabinol. Itu di dalam urin itu paling tidak 3 bulan. Macam itu. 3 bulan. Jadi kalau dites urin pasti ketahuan. Pasti dapat. Efeknya baru hilang. Iya, Walaupun 3 bulan. minum apa dogang, Itu cuma hoax. Oh, Walaupun minum bir segala macam tidak ini bisa. memang ada jurnalnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jurnalnya itu begini. Untuk menghilangkan kadar yang ada dalam badan, jalan satu-satu adalah olahraga. Tapi dengan minum atau konsumsi segala macam, metabolisme itu tidak terkejar. Itu tetap akan terlihat Mas Pandai. Tetap. Nah, kalau dia misalnya termasuklah amfetamin, tetap baik tidak dalam seminggu 2 minggu juga dia hilang, paling tidak kurang lebih ya 2 minggu itu paling cepat. Itu balik-balik ke metabolisme. Oke. Dan itu biasanya keluar dari mana? Dari keringat sama dari ngomong tuh buang air besar lah, yang metabolisme. Jadi kalau minum semacam itu udah lah. Jadi sebenarnya Iya yang harus Sebagai siapa mau daya? Kemarin tentukan bukit, cumi. budaya artinya jadi kalau Ayu dengar kan Nita nih, nak kamu kelupas tulang anak aku lagi lah, berarti Nita pun sebenarnya bersedia kalau Iya. harus dilakukan tes lebih jauh. karena kalau rambut kan ke gen. Kita tadi Bang Dayan ngomong 3 bulan masih ada kan? Nah, Betul. hasilnya apa? Urin itu Negatif. negatif. Hasilnya hari itu apa besok di Hari itu langsung keluar. hasil negatif. Oke. Dan kemudian Nita datang, ialah kejadian yang terlihat Nita seperti anarkis. Kemudian juga ngapo sih pertanyaan Ayu, nak Nita viral kenian kondisinya. Ya, kenapa aku terpaksa memviralkan ini dikarenakan memang ini bentuk yang namanya pembelaan diri yang bahwasanya memang aku ketahui ini anak aku duluan yang direkam dari pihak sekolah. Pembelaan diri ngapo harus dibela di muka umum, which kan masalah ini ketahuan itu cuma di sekolah. Ya, Larut panjangan waktunya tuh lama. tidak kecewa karena ini salah satunya memang pembelaan diri bahwasanya bentuk kekecewaan dari oknum pendidik di sana yang mengintimidasi sambil merekam mengancam anak aku sebegitunya, makanya aku tidak terima ya US sebagai orang tua dan aku merekam balik itu satu pembelaan diri. Kedua, kenapa aku viralkan, aku dokumentasikan ke media sosial aku, ke seluruh platform aku, itu tujuannya aku ingin membuat anak aku kan selalu terkenang sama aku sepanjang masa. Sampai aku mati pun jejak digital akan ada bahwasanya mamanya, ibunya memperjuangkan anak aku sampai sebegini ya. Pembela ya. Dokumentasi untuk contoh dari anak aku ke adik-adiknya kelak menjadi orang tua juga kan. Ngapo memangnya selama ini kita merasa tidak berhasil menjadi orang tua sehingga kita memerlukan validasi tersebut. Aku nggak pernah merasa diri aku gagal jadi orang tua.
Tapi setidaknya aku selalu berusaha menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk anak-anak. Meskipun penampilan aku seperti ini yuk, tapi rasa cinta kasih sayang aku itu kuhabiskan seluruhnya untuk anak-anak. Pada akhirnya, apakah Nita sadar dari awal sampai dengan akhir banyak orang yang membela Nita, akhirnya menjadi tidak respect dengan Nita. Akhirnya jadi ringan. Kakak. Ya, gitu kan? Ya, karena Nita seolah terlihat seperti yang menakutkan. Kondisi Nita yang jarang saat itu, apalagi Nita viral seperti itu. Apalagi banyak sekali kawan-kawan selebgram itu yang pada akhirnya membuat konten tentang Nita, berbicara tentang Nita, bahkan berdasarkan berita terakhir yang kami dengarkan, banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya bersatu untuk menjatuhkan Nita karena bentuk kekesalan mereka dengan Nita. Sadar Nita akhirnya jadi dan aku tanggapan Nita. Tanggapan aku sih simple. Aku di sini hidup bukan untuk disukai orang banyak. Aku cuman hidup untuk memperjuangkan masa depan anak-anakku aja. Selebihnya orang mau berkomentar miring negatif tentang aku, itu hak orang. Aku tidak bisa memaksa orang untuk mencintai dan suka dengan aku. Balik-balik ke orang tersebut, yang pasti aku tidak pernah mau menggubris dan menanggapi hal-hal miring tentang itu. Itu bagi aku tidak perlu aja. Lebih kita fokus ke anak aja. Selama ini kan Nita ya, maaf ya. Ini kan orang kan mikirnya Nita tuh ngomong tidak hormat, tidak santun kayak gitu. Apalagi ini kan ngomongin soal guru ya, tenaga pendidik sekolah kayak itu. Itu kayak mana? Kan kalau kami yang berkawan sama Nita nih ya, yang tahu Nita tuh sama kami tidak pernah aja itu. Nah, kok sampai cek Aku nih salah satu manusia yang selalu diajari sama orang tua aku. Untuk tahu yang namanya menghormati orang dari yang seumuran atau yang jauh lebih di atas kita umurnya. Aku sangat diajarkan sama orang tua. Tapi ketika aku merasa penghormatan yang sudah aku beri tapi tidak dihargai, maka dari itulah terjadilah kekecewaan sehingga aku suka lepas kontrol. Oke, dan saat itu tiba-tiba datanglah berita bahwa bahkan pengacara pun akhirnya tidak mau lagi menangani kasus ini. Yang Jadi bahasanya sama. katanya mengundurkan diri dari pendamping Nita. Apakah benar? Jadi untuk permasalahan kuasa hukum itu sejujurnya kuasa hukum itu sebelum ada postingan atau ada informasi di media tentang adanya pengunduran diri sebagai kuasa hukum dari Nita, sebelumnya Nita yang terlebih dahulu meminta. Nita duluan yang meminta via telepon untuk minta izin, minta tolong dan minta maaf untuk mencabut itu. Oh, berarti berita yang mereka ngomong bahwa mereka melepaskan kuasa hukum itu kita lebih dulu. Wanita ini mundur. Aku memang tidak minta up di Kenapa media. masalahnya? Ya, lebih kayak terlalu berlarut-larut kasus ini sehingga akan menjadikan imbas yang panjang untuk mental psikologi anak aku kalau aku harus mengikuti alur di mana yang terlalu lama ini. Maka dari itu aku ngerasa lebih baik aku berusaha sendiri. Tapi sekarang untuk kuasa hukum masih ada. Untuk sekarang tidak ada. Kita berjuang dewe atas dasar jalinan kita. Ya, aku akan berjuang sendiri Pak. walaupun ini ada dengar-dengar Nita dilapor ke Bali kayak itu. Tidak apa-apa yuk. Jadi kalau Nita akan dilaporkan balik oleh pihak oknum-oknum dari sekolah tersebut, saya ikhlas. Aku ikhlas dan terima dengan lapang dada. Bahwasanya itu hak asasi manusia. Semua orang bebas melaporkan apa yang mereka merasa tidak nyaman di hati mereka. Akan kita hadapi. Akan aku hadapi. Karena aku sejujurnya, kenapa aku ikhlas? Ya mau tidak mau karena memang ini kan dari awal aku yang memang
memperjuangkan keadilan anakku, sehingga dengan adanya kekecewaan dengan sanksi tuntutan yang kulakukan tidak juga direalisasikan dengan waktu lama, sehingga ada adegan-adegan yang dimana bentuk respon kekecewaan aku itu terjadi apabila pihak oknum tersebut dari sekolah tidak terima, ya itu hak mereka untuk melaporkan. Jadi artinya Nita Dewi ngerasa bahwa ada kehilafan kemarin untuk Hilaf. itu. Sadar aku tidak sih Nita, bahwa ada banyak sekali hati yang tak torehkan luka akibat kejadian ini. Apalagi bagaimanapun guru ini adalah orang yang bisa menjadi anak kita menjadi sukses. Bahkan kita pun dulu bisa menjadi sukses. Ini kecil aku, menurut pendapat kita, apa yang pengen kita sampaikan dari dalam hati ini. Sejujurnya dari dalam hati aku terdalam, aku ingin meminta maaf untuk seluruh guru di seluruh Indonesia yang pastinya aku telah menyampaikan berulang-ulang kali di media sosial aku. Aku bahkan lebih dulu menyampaikan bentuk ucapan terima kasih ke seluruh ibu atau bapak guru di dunia. Bahwasanya banyak ibu atau bapak guru di dunia ini yang terlalu maksimal mengemban tugasnya dengan baik, sehingga banyak anak-anak bangsa Indonesia ini yang berhasil menjadi anak-anak yang membanggakan di dalam negeri bahkan di luar negeri, itu berkat jasa seorang ibu. Aku mengucapkan terima kasih untuk seluruh ibu atau bapak guru. Bentuk kekecewaan aku ini aku sampaikan kemarin, kenapa aku marah-marah dengan adanya kejadian yang viral kemarin kepada oknum guru. Itu aku tegaskan, aku bukan marah dengan seluruh guru, tapi hanya oknum. Dari awal aku bilang oknum. Begitu. Dan karena kita merasa benar pada tindakan kita untuk membela anak kita tadi. Ini Itu penting yang kita lakukan. Oke. Dan apa nih kira-kira yang kita pengen sampaikan tentang perjuangan kita yang sampai akhir? Ya, terakhirnya untuk conclusion dari kejadian. aku ingin menyampaikan bahwasanya kenapa aku perjuangkan keadilan untuk anakku sampai sejauh ini. Ada satu poin yang seluruh masyarakat harus tahu. Anak aku itu dari dalam kandungan sudah menemani aku berproses menjalani kehidupan yang benar-benar susah, panjang perjalanan penderitaan hidup kami itu. Anak aku selalu mendampingi aku dari dalam kandungan sampai dia sebesar ini. Sekarang kenapa aku perjuangkan keadilannya sampai segiginya ini? Itu bentuk balas budi aku ke anak aku juga. Di saat dia dapat ujian di dalam hidupnya saat ini, aku harus gantian mendampingi dia, menjadi garda terdepan untuk anakku. Dia butuh aku, sesusah aku memang. Sesusah kami dulu saat dia di dalam kandungan, aku pernah merasakan di KDRT sama ayah kandungnya. Jadi dari hamil 7 bulan sudah sering pulih, habis luka kepala, ini sudah jahitan semua kepala ini. Jadi perut sudah nemen diterjang, ditendang. Anak tersebut kuat, dia sudah merasakan sakit. Bahkan ada momen di mana yang aku nggak pernah bisa lupakan sama aku. Di saat aku sedang berproses, kami pernah menjadi seorang gembel. Kami merantau di luar kota, bersama-sama jalan kaki dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, panas kehujanan kami rasakan. Akhirnya harus keliling mencari pekerjaan. Menjadi seorang pembantu 6 bulan pun aku tidak pernah sama membawa anak. Di mana itu? Di Manado. Jadi benar-benar aku sudah merasakan pahit, makan garam segala macam sudah itu kemana. Jadi di saat ini kenapa aku perjuangkan? Jadi karena aku seorang ibu yang mengandung membesarkan, aku yang lebih tahu anak. Ketika anakku dituduhkan sesuatu yang benar-benar menyakitkan, itu aku benar-benar kecewa dan tidak terima. Siapapun itu ibu di seluruh dunia ini pasti dia tidak terima dengan adanya salah satu kejadian yang akan melukai anaknya, apalagi menyangkut psikis, mental, atau nama baik anak. Penyelesaian ini seandainya nih kita masih ada kata maaf dari misalnya oknum tersebut, kita masih bisa menerima atau memang tidak ada jalan keluar lagi,
Sekarang kalau dari Mita pengennya penyelesaiannya terbaik kayak mana? Seminim mungkin lah ya, mungkin bisa. Jadi berbicara dengan eh, penyelesaian. Sebenarnya Nita orang yang pertama kali ingin cepat selesai permasalahan ini. Dengan adanya Nita memberikan kesempatan untuk pihak oknum tersebut meminta maaf secara tulus. Aku kasih kesempatan permintaan maaf secara tulus. Pertama terjadi di tanggal 15 September 16 di tanggal 26. Di tanggal 26 September kita ribut besar. Itu sudah diketemukan di ruangan kepala sekolah, di mediasi. Oknum guru tersebut meminta maaf. Kenapa Nita belum terima maafnya? Dikarenakan kita melihat action dari seorang yang meminta maaf, bahwasanya gestur, tidak ada kelihatan sikap tulus. Apa indikasi tulus itu apa Nita? Harus nangis atau harus diomelin? Ya karena kan dikirim opini begitu kan. Ada yang ngomong harus nangis-nangis. Mana Jadi ketulusan itu bagi aku itu cukup berucap tentang maaf dengan poin-poin yang disampaikan lalu waalaikumsalam. Tidak perlu ada tapi dan pembelaan diri, bahkan mentang-mentangkan oknum yang ada pembenaran lagi. Itu yang menurut Jadi permintaan maaf pertama masih ada tapi dan kami hitamkan wali kelas, aku tidak terima. Karena sejujurnya wali kelas itulah orang yang paling menjadi garda terdepan di sekolah untuk anakku, memperjuangkan anakku sampai anakku jangan sampai dikeluarkan. Cinta itu. Maafkan kedua kapan itu? Permintaan maaf kedua, pihak dari sekolah, kepala sekolah mendampingi si oknum Ibu Maya ini ke rumah berempat. Ada permintaan maaf. Saya bilang, saya akan memaafkan bahwa saya sadar, saya ini manusia. Tuhan maha memaafkan. Cuma kita tidak karena manusia. Cuma ini kan masalahnya ini kan bukan menyangkut saya pribadi, menyangkut anak saya yang masih menata masa depan, masih di jenjang pendidikan yang paling rendah. Tolong kalau mama memang minta maaf secara tulus, ini kan menyangkut psikis, mental dan nama baik. Tidak bisa dibayar kontan dengan kata maaf. Jadi kalau ini meminta maaf secara tulus, silakan buat video permintaan maaf secara personal. Mengingat si Bapak Kepala Sekolah pada di tanggal 26, waktu marah-marah itu, Kepala Sekolah membisikkan ke kuping Nita bahwasanya minta tolong nama sekolah SMK 7 ataupun nama saya selaku Kepala Sekolah jangan dibawa-bawa untuk menjaga nama baik marwah sekolah. Saya menghormati, maka dari itu video viral pertama kali dari sebanyak puluhan ribu netizen bertanya sekolah di mana, tidak satupun Nita jawab sekolah di SMK 7. untuk melindungi sekolah. Untuk melindungi sekolah saya sudah berusaha. Ketika pihak tersebut ke rumah minta maaf, Nita akan terima maaf dengan syarat membuatkan video. Tolong kalau mama memang minta maaf secara tulus, ini kan menyangkut psikis, mental dan nama baik. Tidak bisa dibayar kontan dengan kata maaf. Jadi kalau ini meminta maaf secara tulus, silakan buat video permintaan maaf secara personal. Mengingat si Bapak Kepala Sekolah pada di tanggal 26, waktu marah-marah itu, Kepala Sekolah membisikkan ke kuping Nita bahwasanya minta tolong nama sekolah SMK 7 ataupun nama saya selaku Kepala Sekolah jangan dibawa-bawa untuk menjaga nama baik marwah sekolah. Saya menghormati, maka dari itu video viral pertama kali dari sebanyak puluhan ribu netizen bertanya sekolah di mana, tidak satupun Nita jawab sekolah di SMK 7. Untuk melindungi sekolah. Untuk melindungi sekolah saya sudah berusaha. Ketika pihak tersebut ke rumah minta maaf, Nita akan terima maaf dengan syarat membuatkan video permintaan maaf secara personal, karena mengingat Bapak Kepala Sekolah ada pesan ke saya. Secara personal Ibu Maya minta maaf sama saya 20 detik loh yuk minta maaf. Saya minta maaf bahwa anak tersebut tidak mengkonsumsi. Mau menjawab mau. Nah, karena beliau menjawab mau, saya kasih waktu 1-3 hari Bu, video tersebut saya tunggu. Karena saya tahu Ibu tidak main media sosial, biar saya memasuki trending. Sudah mereka pulang, hari pertama dari mereka pulang tidak ada video tersebut. Hari kedua tidak ada. Hari ketiga juga tidak ada. Di hari keempat yang di depan siswa banyak itu Nita datang.
merasa disepelekan, merasa dimainkan. Waktu hari keempat aku datang ke sekolah, ada perdebatan. Yang di bawahnya, mana video yang saya minta? Video permintaan maaf secara penelitian, kok sampai sekarang tidak ada. Dia bilang, sudah berusaha dibuat. Boleh saya lihat upaya video yang Anda buat? Dilihatkan yuk covernya yuk. Pas minta lihat covernya tidak sesuai kesepakatan. Karena di permintaan maaf tersebut berjejer yuk. Ibu Maya, kepala sekolah, wakil, ada guru-guru yang lain. Kayak konferensi pers. Bukan itu malah lebih baik. Mereka yang minta maaf. Galau-galau minta maaf. Itu kan pandangan Ayu, tapi bukan pandangan kita. Pandangan kita kan kesepakatan di awal personal, karena kita tidak mau melibatkan yang lain. Tetapi dengan cara itu kita bisa melihat, memahami bahwasanya Ibu Maya masih mau membawa orang-orang lain. Tidak ada ketulusan dari diri sendiri. Betul. Oke. Pada intinya hal ini sudah terjadi. Makanya aku suruh minta maaf lagi di depan siswa. Oke. Maksud Ayu, bagaimanapun kan ini nasi sudah menjadi bubur. Tapi kondisi yang sudah seperti ini, kata Mang Daya tadi, pada akhirnya apakah kita tetap membuka pintu perdamaian? Karena kita berharap ke dunia pendidikan ini menjadi baik-baik saja. Tidak bahasa ya kan, ini kan sudah terlalu lama, tinggal nguras waktu, tenaga, pikiran, bisnis, terus psikologi emosional anak kita. Baru kelas 1 kan, masih panjang di SMK itu, terus kita juga punya bisnis di luar kota. Nah, kalau ini ditonton oleh Ibu Maya itu, nah ini last, ini apa yang kita pengen biar masalahnya selesai. Kami juga capek banyak gawe itu, bantuan dulu. Balik. Nah, jadi kalau mereka nonton ini, satu pengen aja, itu mereka tulis clear. Nah, Sebenarnya keinginan aku itu di dalam hati aku terdalam, aku tidak ada niat untuk jahat sampai memenjarakan bahasanya kan, memenjarakan oknum tersebut yang sudah berbuat sebagaimananya dengan anak kita. Kita tidak ada kepikiran sejauh itu. Kenapa sampai melapor ke pihak yang berwajib? Karena bagi kita sudah terlalu larut, tidak ada sanksi tuntutan yang kita minta disegaskan dari pihak sekolah, dari pihak-pihak pendidikan tertinggi. Maka dari itu ya harapan kita melapor itu untuk menemukan titik tengah ya adanya perdamaian di pihak kepolisian. Jadi bahwasanya memang tujuannya untuk niat baik, karena sejauh ini kan tidak ada yang itikat ketulusan itu tidak ada. Jadi aku tidak pernah menuntut beliau atau oknum tersebut meminta maaf secara berlutut sujud, tidak sejauh itu. Aku cuma minta bentuk pernyataan ketulusan dari dalam hati tanpa ada tapi dan tanpa ada yang namanya mengkambing hitamkan orang-orang lainnya. Oke, namun artinya hal ini tetap memungkinkan perdamaian. Dan bila mana jika hal ini bisa diselesaikan tanpa adanya kamera dan sebagainya, kita bersedia juga. Ya, bersedia perdamaian tersebut. Ya, kami hanya ingin tadi sedang suka berdamai. ya kita disclaimer dulu kan, ini bukan kalau kawan sesama konten kreator, jadi dengar curhat. Betul, dan kita juga bukan berarti membela Nita atau membela atau justru memojokkan Nita guru atau membela guru dan sebagainya. Jadi memang tanggung jawab kami juga ingin hal ini tidak berlarut, hal ini justru pada titik akhirnya itu semuanya berdamai. Ya, jadi yang pendidikan itu baik saja. Terima kasih banyak Nita. Oke, jadi intinya selesai ya. Nita pun masih membuka pintu perdamaian, tinggal kita diskusikan lagi. Tidak ada kata tanpa apa? Tidak ada Gading yang tak retak. tidak ada gading yang tak retak ya. Sampai menutupnya. waya tak berasa. Jauh. Betah menyuruh aku ringan
Nita dan ibu guru jadi berdamai. Jangan lupa ya.